Di dalam Sahih Bukhari disebutkan satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amal seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adwamuha wa inqal." Amalan tersebut adalah amal yang dikerjakan secara kontinu. Kemudian walaupun amal tersebut dilakukan dalam jumlah yang tidak banyak, tetapi dia kontinu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi kabar gembira bagi kita, menjadi obat kesedihan di dalam hati kita, terutama saat ini ketika kita sama-sama merasakan sudah sekian lama kita tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana kita laksanakan sebelum kondisi Allah menguji kita dengan adanya wabah corona. Kita tidak bisa laksanakan ibadah salat 5 waktu secara berjamaah di masjid ataupun musala. Bahkan salat Jumat pun tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan melaksanakannya diganti dengan ibadah salat zuhur. Terkadang kalau kita mengikuti perasaan, ada perasaan bersedih di dalam hati kita, ada perasaan semacam kecewa di dalam diri kita, sebab seakan-akan ibadah yang kita laksanakan ada yang kurang, ada yang tidak sempurna, karena kita terbiasa melaksanakannya secara berjamaah, terbiasa melaksanakannya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata ketika kita mendengarkan hadis ini, mengkaji tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, kita bisa mendapatkan obat dari hadis ini, bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan, menyarankan kepada kita agar kita di dalam beramal, di dalam berbuat itu selalu kontinu. Apa hubungannya dengan amal yang dilakukan secara kontinu? Ibadah yang dilakukan secara terus-menerus dengan perasaan bersedih kita dalam kondisi hari ini yang tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna sebagaimana ketika kita dalam kondisi normal. Kaitannya kita akan dapatkan ketika kita mendapatkan penjelasan dari para ulama bahwa ternyata ibadah yang dilakukan secara kontinu dia akan memiliki faedah, memiliki manfaat yang begitu besar. Manfaat yang pertama disebutkan di dalam hadis qudsi bahwa ibadah yang dilakukan oleh seseorang secara kontinu akan mendapatkan balasan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita berharap, setiap kita tentu memohon untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata bukan hanya itu manfaat daripada ibadah yang dilakukan secara kontinu. Manfaat ibadah dilakukan secara kontinu ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita berada dalam kondisi uzur, dalam kondisi kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah itu sebagaimana mestinya, maka ternyata amal ibadah itu tetap akan dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang kita lakukan itu, walaupun ternyata ketika kita dalam kondisi uzur tidak melakukannya, akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang itu mengalami sakit atau kemudian melakukan safar perjalanan jauh, maka orang tersebut
akan tetap dicatat amal ibadah yang dia lakukan sebagaimana amal ibadah itu dilakukan pada saat dia dalam keadaan muqim, pada saat dia dalam keadaan tidak bersafar, sebagaimana juga pada saat dia dalam keadaan tidak sakit. Artinya apa? Dia mendapatkan pahala itu secara utuh dan sempurna. Kenapa dia kemudian tetap mendapatkan pahala itu secara utuh dan sempurna, padahal ibadah itu tidak dia lakukan layaknya orang yang melaksanakannya dalam keadaan sempurna? Sebab orang tersebut memiliki amalan yang mudawamah, kontinu dia lakukan amalan tersebut. Oleh karenanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah menjelaskan tentang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa huwa fi haqqi man kana ya'malu ta'atan famuni'a minha wa kanat niyatuhu laula kana hadzal mani ayyaduma fiha. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengomentari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu tadi. Hadis ini berlaku bagi setiap orang yang dia terbiasa kontinu mudawamah melakukan satu amal ketaatan, kemudian karena satu sebab, karena satu uzur kemudian dia terhalang untuk melakukannya. Kalaulah bukan karena penghalang tadi, kalaulah bukan karena sebab tadi, maka dia tetap di dalam niatnya untuk melakukan itu sebagaimana ketika tidak ada penghalangnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata kuncinya di situ adalah orang tersebut mudawamah. Orang tersebut senantiasa ketika dia sebelum sakit terbiasa dia melaksanakan ibadah salat berjamaah 5 waktu di masjid, di musola. Tetapi pada saat ada uzur, ketika dia mengalami sakit, maka akhirnya dia tidak bisa laksanakan solat berjamaah itu di masjid atau di musola. Dia laksanakan solat itu di rumah, maka pahalanya tetap dia dapatkan pahala 27 derajat sebagaimana ketika dia melaksanakannya di masjid atau musola. Demikian juga ketika seseorang dalam kondisi normal, dalam kondisi mukim, dia selalu jaga solat 5 waktu, dia selalu laksanakan berjamaah di masjid dan di musola. Tetapi suatu saat ada uzur dia mengharuskan dia melakukan safar, bepergian jauh. Ketika dia safar melakukan perjalanan, boleh jadi dia melaksanakan solat tersebut dalam keadaan tidak berjamaah, maka solat yang dia laksanakan sekalipun dia tidak berjamaah, dia mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia mukim melaksanakannya di masjid dan musola, bahwa dia mendapatkan pahala 27 derajat.